Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Asmaul Husna. Kita udah memasuki malam ke-21 ya, hari ke-21. Sebentar lagi mau Lailatul Qadar nih, insya Allah. Nah pemirsa, hari ini pembahasan kita adalah Al-Hakam, yaitu yang maha menetapkan. Yang maha menetapkan rizki, menetapkan jodoh. Tapi aku sebelum mau bahas nih Pak, aku mau nanya. Kalau Allah udah menetapkan, kenapa kita masih harus menentukan pilihan hidup? Karena manusia itu, ya bismillah, diberi kebebasan sama Allah untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya, untuk mencari apa yang dia senanginya. Termasuk dibebasin, kalau mau neraka juga biarin tau. Nanti aku udah kasih tahu duluan bahwa kalau di neraka itu begini keadaannya, sulit, keadaannya susah, nggak bakalan senang, menderita. Dikasih pilihan. Manusia yang cuma dikasih pilihan itu cuma manusia. Yang lainnya nggak ada pilihan. Dan itu keberkahan buat seorang umat manusia. Tapi Al-Hakam itu nanti juga bukan berposisi sebagai yang menetapkan tanpa juga memperhatikan keadilannya, memperhatikan kemudian kasih sayangnya. Al-Hakam itu mengandung makna bahwa Allah sebagai nanti pemutus terakhir, sebagai rujukan paling akhir, sebagai sumber ketetapan dan keputusan paling akhir, nanti akan memutuskan juga berdasarkan kasih sayangnya. Nah di situ kita bisa berharap mudah-mudahan ada keputusan yang bukan adil doang nih, karena kalau adil kita juga bisa masalah. Ya kan, kita sering merasa nggak adil, tapi kita nggak tahu kesalahan kita apa gitu. Ya pertama Abang Kun makasih ya. Udah jus berapa tadi? 21 ya? Iya. Diantar dulu buat odot teman-teman. Iya, ntar teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak lanjutin ya. Tadi udah aku ayat pertama. Jadi semoga hari ini bisa selesai jus 21. Amin. Ya. Jadi ketika kemudian kita merasa dizolimin, ketika kita merasa nggak adil, ketika kita merasa kok diginiin gitu. Padahal ketika dibuka ternyata kesalahan kita. Ya. Ketika kemudian kita pemirsa ya punya kesalahan gitu ya, dan pasti punya kesalahan. Makanya kalau Al-Hakam benar-benar Al-Hakam doangan, tapi Al-Hakam ini bukan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, wah kita kayaknya lebih banyak nggak bisa gerak gitu. Gitu lebih banyak udah pasrah aja dah udah gitu. Karena siapa juga yang nggak punya salah kan, pasti punya salah gitu. Nah Al-Hakam ini Kak Kumi, Bang Kun, ya ini bagus kalau kita amalin sehari-hari, ya karena nanti kita akan jadi pusat rujukan juga dari keputusan apapun, kan menyenangkan. Misalkan gini, oke, siapa ya yang bisa menjadi gubernur ya? Ya kita tanya bapak itu deh gitu, karena gimana dia. Nah itu gimana dia itu Al-Hakam. Nyenengin loh.
Berarti orang yang sering tanyain kayak gitu dia ketetesan al-hakam. Iya, ketetesan al-hakam, betul. Misalkan kalau mau beli apa-apa terus kita bilang, nanya mama deh, mama di posisi al-hakam tuh. Pemutus akhir. Enggak juga sih, kadang kalau mamanya berat tanya papa deh. Dilempar lagi. Menyenangkan loh, sebaliknya juga tidak menyenangkan kan? Iya. Menjadi orang yang tidak bisa memutuskan. Menjadi orang yang gampang melulu. Menjadi orang yang ragu atau nggak punya power untuk memutuskan apapun. Keputusannya nggak dianggap gitu. Keputusannya nggak dianggap gitu. Ada nggak orang yang keputusannya nggak dianggap, omongannya nggak dianggap? Ada. Banyak, banyak. Pak, kita malam minggu besok jalan-jalan nih, males. Anak langsung gitu. Nah, supaya pemirsa punya power gitu ya, punya power, omongannya didengar, diturutin, dan benar-benar jadi rujukan, benar-benar jadi rujukan gitu, jadi final decisioner gitu loh. Itu ya harus dimulai dari ngewiridin al-hakam itu. Ya Allahu ya hakamu, ya Allahu ya hakamu, ya Allahu ya hakamu, sampai kemudian netes kepada diri kita. Nah, nanti ada syarat dan prasyaratnya untuk menjadi ketetesan al-hakam seperti apa. Kita jeda dulu ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Asmaul Husna. Nah, kita bisa nggak sih nego sama ketetapan yang udah Allah tetapkan? Dipersembahkan oleh Sih. Iya, nggak apa-apa bercanda, namanya gua kakak adek. Sahur. Pemirsa jangan lupa nyaur ya. Yuk kita nyaur dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak energin. Segelas energi pada saat sahur, energi full, puasa full. Oke Pak, lanjut Pak. Oke. Prasyarat untuk menjadi al-hakam, maksudnya ketetesan al-hakam, kita juga mesti membangun kebaikan, pengaruh, ilmu juga mesti banyak, dan mesti menguasai yang kita mau putuskan. Nah, makanya kan prasyarat al-hakam itu juga tidak berdiri sendiri. Al-hakam harus al-adil, harus dia adil. Repot kan kalau sebagai yang memutuskan tapi dia nggak punya perasaan gitu loh. Nggak ngelihat orang gitu loh. Pokoknya selagu-lagunya mutusin tuh nggak benar. Nah, sisi lain kita juga mengenal Dajjal kan. Ya, pemirsa tahu nggak sisi lain dari Dajjal apa? Mata satu kan. Mata satu ini kayak simbol itu loh, bahwa kekuasaan, kekuatan yang dipakai yang nggak benar dan tertumpu pada satu orang, satu jenis, satu lembaga, satu organisasi, satu kekuatan, itu Dajjal. Dan banyak Dajjal-Dajjal kecil di dunia ini. Di rumah belum tentu tuh nggak ada Dajjal. Bisa jadi ada Dajjal di dunia itu. Apa di rumah itu misalkan ada yang ditakuti di rumah itu. Pokoknya omongannya itu jadi ngeberantakin urusan ya. Itu Dajjal kecil bisa. Tapi kalau dia Rahim, Rahman, Rahim, kemudian adil, dia tuh berilmu dan banyak mendapatkan kebaikan. Nah, dia jadi kayak al-hakam gitu. Tidak kayak Dajjal gitu. Karena ada juga yang memang keputusan di tangan dia, tapi kalau udah di tangan dia, udah orang hilang aja gitu. Nah, itu tuh bukan hakam gitu. Tapi Pak, bisa nggak sih kita? Nggak bisa. Kayak ada anak gitu ya, yang sama orang tuanya tuh udah kamu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Kelar-kelar nih iklanannya dah. Ada anak yang udah Ya begini pemirsa kalau di rumah. tentuin sama orang tuanya Pak. Jodoh. Enggak, di sini case-nya misalkan kayak udah kamu kuliah di sini tapi anaknya tuh punya keinginan berbeda. Nah, kita bisa nggak sih nego sama ketetapan yang udah Allah tetapkan? Kan katanya Allah tahu yang terbaik. Salah nggak sih kalau kita ngerasa kayak tahu apa yang baik buat kita gitu? Enggak salah. Tapi kan yang salah juga si anak baper.
Ya, sama-sama salahnya si ibu sama si bapak juga baper. Ketika anaknya nolak langsung baper. Ketika bapak ibunya nolak langsung baper. Padahal kan ada waktu untuk membawa kepada Al-Hakam. Jadi dua-duanya datang dong kepada Al-Hakam. Waduh, anak saya kayaknya kok nggak suka ya. Saya minta dia jadi dokter. Padahal kan pengen saya dia nerusin klinik saya, pengen nerusin rumah sakit saya. Terus si anak juga ngadu kepada Allah. Ngapain sih jadi dokter? Ih, nggak ada waktu buat keluarga. Saya jarang ketemu sama mama, jarang ketemu sama papa, bla bla bla. Dua-duanya ngadep pada Allah Jalla Jalaluhu. Itu. Ya, dan di antara keputusan sampai nanti hari final kan selalu masih ada waktu kan. Emangnya orang yang kuliah di misalkan di jurusan arsitektur atau jurusan desain grafis atau di jurusan psikologi emang nggak bisa pindah? Kan bisa juga. Atau nggak bisa dipindahin sama Allah? Bisa juga. Ya kan? Jadi Al-Hakam ini menunggu posisi teman-teman juga untuk maju kepada dia gitu. Bisa dipahami nggak kok? Nggak begitu. Misalkan Kumi dapat keputusan berbeda nih. Kumi pengennya ke Turki, tapi malah dikirimnya ke Mesir misalkan. Tapi kan menjelang berangkat tuh masih lama. Kumi masih bisa bawa ke Al-Hakam gitu loh. Pengennya sih masuk IPDN gitu. Tapi kok ya alhamdulillah gitu. Diterima juga sih, tapi di negeri yang lain gitu. Bukan pilihan utama gitu. Padahal pengennya bener-bener dari PDN. Nah, tapi itu di waktu itu masih bisa datang kepada Allah, kepada Al-Hakam. Dan nanti Allah akan bekerja dengan kemisteriusannya dia yang gaib itu. Contoh misalkan, Allah kan tahu seseorang pengen jadi mahasiswa IPDN misalkan. Pengen jadi apa, pengen berkhidmat di urusan apa. Pengen kemudian kerja di bagian apa, kan Allah tahu. Bisa aja kan ditikungin sama Allah tapi ujungnya tetap sama. Nah itu Al-Hakam. Anak yang tadi misalkan akhirnya orang tuanya mengerti, ya udahlah emang anak saya passionnya bukan ke dokter kali, emang ke dunia arsitektur, ya sudah nggak apa-apa ya, yang satu dibikin sama Allah menerima, yang satu dibikin sama Allah semangat itu. Ternyata di ujungnya ketemu. Kok bisa ketemu? Iya, karena jodoh si anak ini ternyata dokter. Akhirnya pada bikin rumah sakit ya berdua. Happy ending, bos. Hollywood jadinya. Hollywood. Oke, kita jeda dulu ya, Kum. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Prinsipnya sih sebenarnya satu, jangan sampai ninggalin Allah aja. Menempuh jalan shortcut yang tidak diridhoi Allah, itu yang kagak boleh. Tapi kalau ambisinya, gila aja kalau orang gak punya ambisi mah. Dipersembahkan oleh Papa, ada pertanyaan dari warganet. Warganet, apa Gimana itu? menyikapi sifat yang ambisius? Di sisi lain Allah itu kan maha menentukan. Tapi di sisi lainnya lagi manusia punya sifat yang kekeh. Jadi mau nggak mau tahu, pokoknya harus yang itu jawabannya. Dapatnya harus yang itu, gimana tuh? Ada perbedaan tipis ya antara benar-benar memaksimalkan ikhtiar dan beliefnya sampai mentok gitu ya, dengan kemudian keegoisan. Letaknya di mana? Letaknya di berbagi. Berbagi sama siapa? Berbagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak benar juga nih kalau nggak punya kegigihan. Misalkan teman-teman baru dikasih tahu nggak boleh aja udah langsung hap gitu. Kan nggak benar. Ma minta izinnya hari Sabtu mau keluar. Nggak boleh, siapa yang jagain adek lo. Udah langsung marah-marah, banting pintu, banting segala macam. Jangan begitulah gitu. Tunjukin dong kegigihan, memang pengen keluar gitu. Gimana caranya? Ya selesaikan problemnya. Problemnya apa? Nanti emak kondangan, mama kondangan, nggak ada yang bisa jagain adek. Ya udah gimana caranya? Ya gimana caranya supaya adek kita hilang gitu. Gimana caranya supaya adik kita kemudian ada yang jaga? Nah, kita ke nenek misalkan, itu kan bagian dari kegigihan.
Nek, tolonglah Nek, mama mau kondangan, tapi kan kakak juga mau pergi. Yaudah, ntar nenek jagain, gitu kan? Ada solusi gitu loh. Nah, prinsipnya sih sebenarnya satu, jangan sampai ninggalin Allah aja. Ketika kita benar-benar mangkrang, pokoknya saya maunya ini gitu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan ninggalin Allah gitu. Jadi kalau ambisiusnya dalam keadaan masrahin ke Allah tapi tetap ambisius itu boleh. Iya, judulnya jadi bukan kayak ambisius, emang udah semestinya begitu, geber terus gitu loh. Geber terus, kita percaya bahwa kita bakal bisa beli mobil. Pokoknya nggak motor, kita pokoknya saya bisa lah punya mobil gitu. Kalau taunya malah sepeda hilang, motor hilang gitu loh. Ya kan, terus kita langsung lemah gitu ya. Boro-boro punya mobil. Hah? Ini yang ada aja hilang gitu. Kan jadi masalah buat kita nggak punya kegigihan. Ya. Jadi di antara ambisiusme dengan kegigihan itu mungkin letaknya di doa, dibawa-bawa ke kepasrahan, ketawakalan gitu loh. Dan nanti ujungnya baik sangka. Contoh, seorang anak honorer ya di satu gedung organisasi yang hebat banget. Ya sebutlah X misalkan gitu. Dari awal dia udah punya visi misi, gue mesti jadi orang nomor 1 di sini gitu. Itu kan apa nyebutnya, ambisi? Iya nggak apa-apa, orang kalau nggak ada ambisinya gimana? Harus ambisius lah. Tapi inget nih, kita lagi ngaji Al-Hakam kan, sebisa mungkin kita tempel Al-Hakam dong, supaya sebagai pemutus terakhir, he choose us gitu kan. Dia memilih kita gitu loh. Nah nanti perjalanan akan dimulai tuh, the journey will begin gitu. Perjalanan akan dimulai, misalkan ternyata gedebak. Setelah dia nyampe kepada level katakanlah karyawan tetap, Masya Allah malah dikirim ke perbatasan. Jadi bukan makin dekat sama pimpinan, malah dibuang ke perbatasan. Nah di sini baik sangkanya di mana? Tapi kalau ambisinya pelihara aja bos. Pelihara ambisi mah, jangan nggak dipelihara. Di situ nyawanya manusia. Orang kok nggak ada ambisinya gimana? Harus ada lah. Gitu. Yang nggak boleh kan marah-marah, nggak sabaran, menempuh jalan shortcut yang tidak diridhoi Allah. Itu yang kagak boleh. Tapi kalau ambisinya, gila aja kalau orang nggak punya ambisi mah. Gitu loh. Nu baik sangkanya digedein, misalkan, oh aku dikirim ke perbatasan, nggak tahu nih, mungkin jalanku nyampe ke atas dari perbatasan dulu. Ternyata benar kata Allah apa? Kamu tuh belum punya jodoh. Jemput dulu jodohmu di perbatasan itu. Aku udah siapkan di sana jodohmu. Nah, begitu ke perbatasan dapat jodoh, ternyata bapaknya si mertua ini, ya bapak mertua misalkan gitu ya, itu dulu teman sekolah pimpinannya. Ada aja jalan begitu. Nah, di Al-Hakam ini pemirsa, saya termasuk yang rajinin berdoa dengan doa yang berikut ini. Mungkin pemirsa bisa nanti mencari ya. Ini papa sering doa ini kak. Jadi benar-benar ngedawamin gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga bikin teman-teman pemirsa nanti bisa nyari doa ini ya. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa ini cari aja lah di internet banyak, pokoknya cari doa Al-Hakam, itu clue-nya di situ. Doa Al-Hakam. Ini papa baca, terus kenapa? Kan setiap saat kita harus memutuskan. Setiap saat kita juga diminta untuk memutuskan. Setiap saat kita harus memilih. Setiap saat juga kita harus bersuara gitu kan, menetapkan. Nah ini kan repot kalau kita tidak didampingi oleh Al-Hakam yang maha menguasai segala informasi, segala rahasia. Kita bisa salah milih loh. Bisa salah milih. Ini kan kita lagi belajar cara mengaplikasikan Asmaul Husna kan. Nah, yuk kita baca dulu nih sebagai penutup ya sebelum Wirdapedia. Bareng yuk. Ya Allahu ya Hakamu, ya Allahu ya Hakamu, ya Allahu ya Hakamu,
Ya Allahu ya Hakamu, Ya Allahu ya Hakamu, Ya Allahu ya Hakamu, Ya Allahu ya Hakamu, Ya Allahu ya Hakamu. Buat yang pengen dapat doa tadi, jangan lupa ya dicari aja di internet. Pokoknya doa Al-Hakam Asmaul Husna. Cari aja. Ya pemirsa, semoga ada kebaikan yang bisa dipetik dari episode kali ini. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mirdapedia. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sudah belajar tentang Al-Hakam, yaitu yang maha menetapkan. Siapa nih pemirsa yang sekarang lagi galau, lagi labil, pengen menentukan sesuatu, tapi nggak tahu mana yang terbaik? Sekarang kan kita udah belajar nih pemirsa, bahwa yang paling baik untuk menentukan atau menetapkan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau teman-temannya Wirda yang sekarang lagi labil nih, pengen usaha apa, pengen lanjut ke kuliah mana, pengen ambil jurusan apa, mau ngapain, mau kerja di mana. Yuk kita langsung aja hadir ke Allah, datangin Allah, dan tanya sama Allah. Ya Allah, tolong berikan ketetapan yang terbaik untuk jalan hidupku. Terima kasih banyak pemirsa, sampai ketemu lagi di Asmaul Husna besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kitanya aja suka nggak sadar kalau yang maha tinggi itu ada bersama kita. Sedangkan kita siapa? Besar kagak, tinggi kagak, nggak mau turun. Segitu rendahnya kita, berani kita ngelawan yang maha tinggi. Coba, disuruh sholat nggak sholat, suruh ngaji nggak ngaji. Terus lu maunya apa gitu loh. Iya, ini yang maha tinggi nyuruh gitu loh. Coba kalau dipanggil sama orang paling kaya di kampung, waduh kalau nggak segrep itu. Diundang jam 4, jam 2 udah standby. Metro TV. Dipersembahkan oleh